Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah fala hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan nikmat, karunia, hidayah serta inayahnya sampai saat ini kita senantiasa dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar antum semua? Semoga antum semuanya beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah Covid-19 ini dan semuanya dapat kembali normal seperti sedia kala. Dan kita doakan kepada sahabat kita muslimin dan muslimat yang sedang terpapar virus Covid-19, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya dan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, walaupun ini pembelajaran kita belum bisa dilaksanakan secara tatap muka dan karena masih di masa-masa pandemi Covid-19, semoga semangat kalian tidak turun. Semoga kalian dijauhkan dari kemalasan dan semoga tidak ada kata-kata patah semangat dalam belajar. Supaya tetap semangat dalam belajar, karena salah satu ciri orang sukses di masa depan ialah dia yang memiliki sikap semangat untuk mempelajari suatu ilmu tanpa diikuti oleh rasa malas dan senantiasa optimis dan positive thinking bahwasanya ia dapat mempelajari semua pelajaran dan dapat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa diiringi dengan doa, kemudian ikhtiar, dan selanjutnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita ke bab 2 yang berjudul yang bertemakan ayat-ayat Al-Qur'an tentang saling menasihati dan berbuat baik atau istilahnya yaitu ihsan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam belajar dan memberikan kita kemudahan dalam memahami segala yang disampaikan dalam pembelajaran kali ini. Mari kita mulai dengan bersama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Submateri yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kita akan mempelajari surat Luqman ayat ke-13 dan 14. Kemudian kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari hikmah sikap saling menasihati dan berbuat baik. Dan yang keempat, kita akan mempelajari contoh perilaku sikap saling menasihati dan berbuat baik atau ihsan. Adapun surat yang akan kita pelajari nanti meliputi asbabun nuzul dan kandungan ayat. Kemudian hikmah yang akan kita pelajari nanti ke dalam 5 poin. Baik, kita mulai pembelajaran. Kita mulai dari ayat tentang saling menasehati. Surat Luqman ayat ke-13 dan 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah
Inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat ini banyak sekali memiliki pesan-pesan yang dapat kita ambil hikmah di dalamnya, terutama yaitu saling nasihat menasehati. Maka dari sini kita bisa mengambil hikmah tentang nasihat menasehati supaya tidak bosan-bosan untuk menasehati teman-teman kita dalam hal kebaikan, supaya mengajak mereka dalam hal kebaikan, karena ini telah dicontohkan juga oleh Luqman kepada anaknya. Selanjutnya kita mempelajari asbabun nuzul dari ayat 13 surat Luqman. Ayat ini turun berkenaan dengan nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya tentang wasiat Luqman kepada anaknya saat turun surat Al-An'am ayat 82, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak memperadukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keimanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82. Kemudian terjadilah dialog antara para sahabat dengan Rasulullah SAW. Para sahabat keberatan sehingga mereka mengatakan, "Siapa di antara kami yang dapat membersihkan keimanan dari kezaliman?" Rasulullah SAW menjawab, "Apakah kalian telah mendengar wasiat Luqman kepada anaknya? Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik anak-anak sekalian, memang pada waktu itu tidak mudah untuk memurnikan akidah, memurnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada masa-masa tersebut Islam baru jumlah sedikit pemeluknya dan masih mayoritas didominasi oleh kaum kafir Quraisy, sehingga para kaum muslimin sering sekali mendapatkan tekanan, mendapatkan intimidasi dari kaum kafir Quraisy, sehingga mereka ujiannya sangat besar. Pada waktu itu kemusyrikan masih mendominasi, masih merajalela. Terutama tentunya orang-orang yang mu'alaf yang baru memasuki Islam, tentunya mereka mendapatkan pengaruh dari keluarganya, sanak keluarganya untuk kembali ke jalan kafir. Baik, kita lanjut ke asbabun nuzul ayat 14. Ayat 14 masih berkaitan dengan ayat setelahnya, yaitu ayat 15. Kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala dirinya memeluk agama Islam. Ibunya berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad, telah sampai kepadaku bahwa engkau telah condong kepada agama Muhammad. Demi Allah, aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus. Aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad dan kembali kepada agamamu sebelumnya." Saat enggan untuk melakukan hal itu,
Ibunya menjalankan itu semua selama 3 hari dalam keadaan tidak makan, tidak minum, serta tidak berteduh, sehingga Sa'ad pun mengkhawatirkannya. Melihat keadaan yang demikian, Sa'ad kemudian berkata kepadanya, "Hai ibu, demi Allah, seandainya engkau mempunyai 100 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu dengan bertahap, aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku ini. Jika engkau sudi, makanlah. Jika engkau tidak sudi, jangan makan." Melihat keteguhan Sa'ad yang demikian itu, akhirnya ibunya mau makan. Lalu Sa'ad datang menemui Nabi SAW dan mengeluhkan hal itu kepadanya, sehingga turunlah ayat tersebut. Selanjutnya, kandungan surah Luqman ayat 13 dan 14 yang dapat kita jadikan pelajaran, yaitu kita terlebih dahulu mempelajari tentang sosok Luqman Al-Hakim. Luqman adalah orang yang salih dan memiliki akhlak yang mulia, yaitu akhlak yang berbasis kepada keimanan yang kokoh. Namanya diabadikan dalam Quran, yakni surah ke-31, yaitu surah Luqman, sehingga di dalam surah tersebut Allah Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita kesolehan Luqman dalam memberikan nasihat kepada anaknya, yakni nasihat yang mengandung unsur keilmuan yang mendalam, keikhlasan yang suci, dan kecintaan yang tinggi. Inilah sekilas sosok Luqman Al-Hakim. Di antara manusia biasa yang bukan nabi dan rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya ialah Luqman Al-Hakim. Sehingga apabila nama tersebut diabadikan dalam Al-Quran, maka ini sangat cocok dan sangat patut sekali untuk kita jadikan sebagai panutan dalam hidup, dan kita dapat mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh sosok tersebut dalam Al-Quran. Selanjutnya, Luqman bernama lengkap Luqman bin Anqa bin Sadun, dan anak yang diberi nasihat olehnya bernama Taran. Mereka penduduk biasa dari daerah Habasyah atau Ethiopia. Dalam sebuah kitab tafsir diceritakan bahwa Luqman adalah seorang budak. Ciri-ciri tubuhnya seperti orang Ethiopia lainnya yang berkulit hitam legam dan berbibir tebal. Akan tetapi ia mempunyai akhlak yang mulia. Tidaklah masalah suatu fisik. Yang terpenting ialah bukan fisik, yang terpenting ialah hati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak akan melihat kepada fisik suatu hamba, namun melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat kepada hati seorang hamba. La yanzurullahu ila ajsadikum walakin yanzurullah ila qulubikum. Selanjutnya, pada ayat 13 ada kata ya'iduhu yang diambil dari kata waza'a yang berarti nasihat. Luqman memulai nasihatnya dengan seruan menghindari kemusyrikan dan mengajak kepada pengesaan Allah Ta'ala. Nasihat ini adalah yang paling utama karena mengandung tauhid di dalamnya dan meniadakan kemusyrikan. Perbuatan syirik merupakan sesuatu yang buruk dan tindak kezaliman yang nyata. Setiap bentuk kezaliman jika dibandingkan dengan kemusyrikan seakan-akan tidak ada apa-apanya. Perbuatan syirik merupakan kezaliman besar karena telah meniadakan hak Allah Ta'ala yang paling utama kepada para hambanya, yaitu menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Karena memang jelas perbuatan syirik merupakan perbuatan yang terkategorikan ke dalam dosa besar. Tidak akan diterimanya suatu amalan dari seorang hamba apabila ia tidak didasarkan dengan landasan tauhid, yang tidak dilandaskan dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dimaksudkan untuk zat lain atau orang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal itu termasuk ke dalam syirik, walaupun kenyataannya terkategorikan ke dalam syirik kecil, bukan syirik besar. Selanjutnya, pada ayat 14 digambarkan bagaimana payahnya seorang ibu ketika mulai mengandung. Payah yang terus bertambah payah.
payah sejak mulai mengandung pada bulan pertama. Semakin tua usia kandungannya, semakin bertambah pula kepayahannya dan puncaknya ketika ibu melahirkan anaknya. Setelah itu, orang tua terutama ibu disibukkan mengasuhnya, menyusuinya, menjaganya, merawatnya, dan memeliharanya. Pada akhir ayat ini disebutkan perintah bersyukur. Syukur yang pertama kepada Allah karena semua hal berkat rahmat Allah Ta'ala semata. Syukur yang kedua terhadap kedua orang tua, terutama ibu yang telah mengasuh sedangkan ayahnya telah memberikan nafkah untuk keluarga. Setiap muslim harus bersyukur kepada kedua orang tua dengan selalu berbuat baik kepada keduanya. Selanjutnya, ungkapan hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini menjelaskan bahwa hak ibu lebih besar daripada hak bapak. Akan tetapi rasa syukur kepada Allah Ta'ala harus di atas segalanya, karena Allah Ta'ala yang telah memberi karunia kepada kita dan juga orang tua kita. Oleh karena itu, meskipun keduanya telah bersusah payah memeliharamu, jika mereka mengajakmu kepada kekufuran dan perbuatan syirik, janganlah kamu mengikutinya karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Hanya saja, sekalipun demikian, kamu harus tetap bersikap sopan dan hormat kepada mereka. Seorang ibu dengan tabiatnya harus menanggung beban yang lebih berat dan lebih kompleks. Namun luar biasa, ia tetap menanggungnya dengan senang hati dan cinta yang mendalam, lembut, dan tulus. Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar dalam musnadnya dengan sanadnya dari Buraid dari ayahnya bahwa seseorang sedang berada dalam barisan tawaf menggendong ibunya untuk membawanya bertawaf. Kemudian ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah aku telah menunaikan haknya? Beliau menjawab, tidak, walaupun satu tarikan nafas. Alangkah besarnya pengorbanan orang tua kepada anaknya, yang mana apabila anak ingin membalas budi kepada orang tua semasa hidupnya dengan apapun itu, ini bisa dikiaskan dari menggendongnya saat bertawaf, maka itu belum cukup untuk membalas budi dari apa yang telah orang tua berikan kepada kita. Selanjutnya, dari kandungan surat Luqman ayat 13 dan 14 dapat diambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut. Larangan menyekutukan Allah Ta'ala, walaupun seandainya perintah untuk menyekutukan Allah Ta'ala datang dari orang tua, ibu dan bapak. Syirik adalah kezaliman yang besar, yang paling besar, karena telah meniadakan hak Allah Ta'ala. Yang ketiga, kewajiban berbakti kepada ibu dan bapak dengan cara berlaku santun dan lemah lembut. Keempat, berusaha untuk membalas budi kebaikan orang tua, terutama terhadap ibu. Selanjutnya, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, baik dalam tutur kata maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan berupa nikmat hidup dalam lindungan dan peliharaan orang tua. Bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Yang kesembilan, senantiasa mengingat kematian karena kehidupan di dunia hanyalah sementara. Selanjutnya kita akan mempelajari ayat tentang berbuat baik atau ihsan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna
إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Kita mempelajari kandungan dari Surah Al-Baqarah ayat 83. Surah Al-Baqarah ayat 83 ini di sana juga menyinggung beberapa hal tentang kaum Bani Israel. Maka kita akan mempelajari terlebih dahulu bagaimanakah dan siapakah Bani Israel tersebut. Bani Israel adalah kaum Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel adalah sebutan yang dinisbatkan kepada bapak mereka Israel, yakni Yakub ibnu Ishak ibnu Ibrahim. Israel adalah kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu Isra yang artinya hamba atau teman dekat, dan El yang artinya Tuhan. Maka arti Israel adalah hamba Tuhan. Dalam kebanyakan bahasa Semit, bukan hanya bahasa Ibrani, kata El selalu bermakna Tuhan. Bani Israel banyak melakukan maksiat dan sering mendustakan ajaran para nabi. Oleh karena itu, dalam surah ini Allah Ta'ala mengambil janji atau memerintahkan terhadap mereka agar merubah sikap mereka. Janji tersebut di dalam Taurat terkenal dengan sebutan 10 perintah Tuhan. Selanjutnya, di antara janji yang harus mereka tepati adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyembah hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan rahmat dan karunia Allah Ta'ala, kedua orang tua telah menumpahkan kasih sayang kepada anak, mendidik dan mengasuh dari sejak dilahirkan hingga dewasa. Yang ketiga, berbuat baik kepada saudara seperti paman, bibi, kakek, nenek, dan saudara-saudara lainnya. Yang keempat, berbuat baik terhadap anak yatim, yaitu anak yang telah ditinggal mati oleh bapaknya di waktu masih kecil dalam usia belum balik, karena mereka membutuhkan kasih sayang, asuhan, dan pendidikan. Yang kelima, berbuat baik terhadap fakir miskin, yaitu mereka yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan. Yang keenam, bertutur kata yang baik terhadap sesama manusia. Yang ketujuh, menegakkan sholat dengan selalu menjalankannya sesuai dengan perintah agama. Yang kedelapan, membayar zakat dengan mengeluarkan kadar yang wajib dan diberikan kepada yang berhak mendapatkannya. Yang kesembilan, dilarang mengingkari janji yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sikap saling menasihati dan berbuat baik dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, bersikap jujur dalam bertutur kata dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari terhadap siapapun. Yang kedua, tidak berbohong dan berkhianat ketika mendapatkan kepercayaan.
Yang ketiga, memperbaiki diri sendiri sebelum menasihati orang lain. Yang keempat, senantiasa memberikan nasihat kebaikan kepada orang lain. Yang kelima, tidak membedakan dalam bersikap terhadap sesama manusia. Yang keenam, mengajak kepada kebaikan atau menunjukkan kebaikan orang lain dan memberinya semangat untuk terus berbuat kebaikan. Yang ketujuh, mencegah kemungkaran yang dilihatnya dan berusaha untuk memperbaikinya agar pelakunya meninggalkan kemungkaran tersebut. Selanjutnya, hikmah sikap saling menasihati dan berbuat baik. Yang pertama, mengamalkan firman Allah Ta'ala bahwa umat Islam adalah sebaik-baiknya umat, yaitu dengan selalu amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang kedua, mengamalkan sabda Rasulullah SAW bahwa agama ini adalah nasihat, sehingga kita senantiasa saling menasihati kepada sesama muslim. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala karena mampu berbagi kebaikan dengan orang lain. Yang keempat, mampu mengontrol diri dan menahan emosi karena selalu mendapatkan nasihat dari orang lain. Yang kelima, mempunyai banyak teman dan disukai orang lain karena kebaikan yang kita lakukan terhadap mereka. Baik anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silakan dipelajari lebih lanjut dan silakan dicari materi yang telah disampaikan ini di beberapa literatur yang lain, di PDF maupun di buku-buku yang lain, sehingga pemahamannya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi. Dan supaya dipelajari ayatnya, dibaca artinya, dibaca tafsirnya, dan dihafalkan, insya Allah akan ditanyakan pada evaluasi nanti. Dan juga silakan dipelajari juga kandungan-kandungan ayatnya, pesan-pesan yang terdapat dalam ayat tersebut. Dan juga silakan dipelajari tentang apakah dan bagaimanakah Bani Israel. Dan silakan dipelajari juga tentang siapakah dan bagaimanakah ciri-ciri Luqman Al-Hakim dan lain sebagainya sebagai bahan evaluasi yang akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang Ustaz sampaikan. Apabila ada kekurangan, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.